Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yosi Arjunita Putri dengan NPM 2215061095 dari kelompok 3C kelas PSTIC. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian-rangkaian encoder dan decoder, yang dimana rangkaian decoder ini terdiri dari rangkaian decoder anoda dan katoda. Untuk yang pertama ini ada rangkaian decoder yang ditampilkan dan dimana memiliki 9 inputan. Di sini rangkaian decoder, rangkaian yang digunakan sebagai pengkodean yang mengubah inputan menjadi sebuah bilangan biner, sehingga dibutuhkan inputan 9 untuk menghasilkan 4 bit. Langsung saja kita jalankan. Di sini saat keadaan high semua, maka biner yang dihasilkan yaitu 0000 yang merupakan angka biner dari bilangan desimal. 0 untuk mengubah dalam bilangan biner lainnya seperti 001010 dan lainnya, itu kita mengubah inputannya yang satu ini, yang paling atas mengubahnya ke 0. Ketika diubah menjadi 0 atau low, sehingga dia ini akan mengubah binernya menjadi 001 yang merupakan angka biner dari desimal 1. Dan untuk mengubahnya lagi ke bilangan desimal 2, maka kita low-kan bagian inputan yang kedua. Sehingga akan menghasilkan biner 0100 yang merupakan angka biner dari bilangan 2. Untuk selanjutnya kita nolkan juga yang bawahnya dan akan menghasilkan bilangan biner 1100 yang merupakan biner dari bilangan desimal ketiga. Bilangan ini akan keluar tergantung aktif low-nya. Jika ini paling tinggi, maka dia akan berubah langsung menuju ke angka biner 1001 yang merupakan angka biner dari bilangan desimal. Seperti ini. Ketika kita nol di sini, dia tidak mempengaruhi yang lain. Dia ini sangat berpengaruh ketika yang lainnya kita beri 0 atau 1. Dia tidak berpengaruh karena bilangan encoder ini memiliki pengaruh besar pada inputan yang paling besar yaitu 9. Jika inputan yang 0, maka dia akan mengambil dari inputan terbesar, dimana kita tadi dari angka 3, maka di sini coba kita naikkan yang kedua. Nah, yang lain tidak berpengaruh karena encoder ini berpengaruh pada bilangan low yang inputnya terbesar. Jika inputnya terbesar low itu di 3, maka yang lainnya itu yang 21-nya itu tidak berpengaruh walaupun dia 0. Seperti ini. Nah, dia akan menghasilkan biner tapi tetap begini, yaitu angka 3. Kita lanjutkan pada 0 yang inputan keempat. Nah, dia akan menghasilkan biner 0010 yang merupakan bilangan biner dari desimal angka 4. Lalu di nolkannya lagi pada inputan yang kelima, akan menghasilkan biner 1010 yang merupakan bilangan dari desimal 5. Walaupun dia 0, inputan yang ke-321 itu tidak berpengaruh, dia outputnya tidak akan berubah. 321 outputnya tetap. Selanjutnya inputan 6. Kita inputkan yang biner ke-6, sehingga outputnya akan menghasilkan 0110 yang merupakan angka biner dari desimal 6. Akan menghasilkan output 110 yang merupakan angka biner dari 7. Dan untuk mengubahnya lagi ke angka 8, kita nolkan bagian yang bawah seperti ini. Dia akan menghasilkan output 0001. Dan kita akan melakukan inputan yang terakhir. Maka
dia akan mengubah pada output biner 1001 yang merupakan bilangan biner dari bilangan desimal 9. Nah, itu adalah rangkaian encoder yang dimana dia itu sangat berpengaruh atau memiliki pengaruh yang besar pada inputan yang ke-9. Jika inputannya 0, maka yang lainnya tidak berpengaruh walaupun dia 1 atau 0. Dia akan melihat pada inputan yang ke-9. Lalu ini adalah rangkaian decoder katoda. Rangkaian ini kebalikan dari rangkaian decoder anoda karena katoda ini pin-pinnya ini terhubung pada ground atau tegangan rendah, sehingga inputnya ini membutuhkan tegangan tinggi untuk menyalakan segmen-segmen IC yang digunakan pada rangkaian katoda ini 7448 yang dimana ada 4 inputan biner dan ada output di sini. Sebagai bentuk ini ada A B C D E F G sama seperti tadi kan. Segmennya juga sama aja, A B C D E F. Kemudian kita run, kan rangkaian decoder katoda ini bersifat aktif high yang dimana dia akan aktif ketika bernilai high. Ketika high, segmennya itu akan menyala. Berbeda dengan tadi, kalau tadi bernilai 0 maka dia akan menyala. Di sini kita lihat ketika kita inputkan bilangan 0 maka dia akan menyala. Di sini maka outputnya akan menghasilkan bilangan 0 dan yang bernilai 1 itu bagian A, B, C, D, E, F, sedangkan G nya 0. Sehingga karena ini katoda, jadi segmennya itu akan menyala sehingga A, B, C, D, F nya dia akan menyala. Ketika kita inputkan 1, yang menyala itu B dan C karena dia bernilai 1. Sedangkan yang mati itu yang lainnya akan mati. Lalu bilangan biner dari 2 yang akan hidup itu A, B, C, D, E, G, sedangkan C dan F akan mati. Lalu bilangan biner dari 3 1100 yang akan menyala yaitu A, B, C, D, G, yang akan mati E dan F. Lalu bilangan biner yang akan hidup yaitu bilangan biner dari 4 yaitu 0010, yang akan hidup itu B, C, F, G, yang akan mati itu A, D, E. Lalu kalau kita inputkan lagi yaitu 1010, bilangan dari biner 5 yang akan hidup itu A, C, D, F, G, dan yang mati itu B dan E. Lalu ada bilangan biner dari 6 yaitu 0110 yang akan hidup itu C, D, E, F, G, dan yang mati A dan B. Selanjutnya bilangan biner dari 7 yaitu 001 yaitu 110, maaf, 110 yang akan menyala itu A, B, C, dan yang lainnya akan mati. Lalu bilangan biner dari 001 bilangan biner dari 8. Segmen yang lain itu akan hidup semua karena segmennya itu high. Yang terakhir itu biner dari 9. Yang hidup itu bagian A, B, C, F, G, dan yang mati itu D dan E. Nah, itu adalah penjelasan dari rangkaian decoder dan encoder. Decoder itu ada 2 jenis yaitu anoda dan katoda. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian dari decoder. Sebelumnya, rangkaian decoder itu adalah rangkaian yang dimana dia itu berfungsi untuk mengubah sebuah bilangan biner menjadi sebuah bilangan desimal yang bisa diterima oleh manusia. Rangkaian decoder ini ada 2 jenis yaitu anoda dan katoda. Yang dimana rangkaian contoh anoda ini merupakan rangkaian yang pin IC-nya pada segmen itu terhubung pada tegangan positif, sehingga inputan ini harus bernilai 0 atau low untuk menyalakan segmen-segmennya. Sedangkan pada common katoda itu merupakan pinnya terhubung pada tegangan rendah, sehingga dibutuhkan tegangan tinggi atau high untuk menyalakan segmen-segmennya. Di sini ada rangkaian decoder anoda, yang dimana IC rangkaian decoder anoda ini menggunakan rangkaian IC 7447 dengan inputan biner, dan di sini ada outputnya. Sebelumnya di sini ada segmen-segmen untuk menampilkan angkanya, di mana ada A, B, C,
D, E, F, G menunjukkan segmen-segmen yang dimana A itu bagian atas, B, C, D, E, F, G. Langsung kita run saja. Ketika kita runkan dari bilangan biner, ini inputnya kan 00, maka menghasilkan bilangan 0 sesuai dengan biner dari 00 itu adalah 0. Di sini kita lihat pada rangkaian decoder anoda disebut aktif low karena inputnya itu rendah atau low. Untuk menyalakan segmen-segmennya seperti ini, sehingga segmen yang bernilai 1 itu hanya bagian yang G saja. Karena ini anoda, maka jika dia bernilai 0 maka segmennya akan menyala. Sedangkan jika bernilai 1 segmennya akan mati atau tidak menyala. Di sini kita lihat ketika dari inputan 000 outputnya seperti ini. A, B, C, D, E, F, G-nya 0 yang merupakan segmen itu bernilai 0, maka segmen dari A, B, C, D, F ini akan menyala. Sedangkan G ini bernilai 1, maka biner lainnya akan mati. Ketika kita menyalakan biner 1 yaitu 1000, maka dia akan menghasilkan 1. Di sini yang bernilai 0 itu pada bagian B dan C, sehingga pada bagian segmen yang lainnya bernilai 1, maka dia akan mati pada segmen-segmennya. Lalu kita inputkan bilangan biner 2 yaitu 0100. Nah, di sini bagian yang bernilai 0 itu bagian dari A, B, D, F, G. Sehingga bagian segmen pada A, B, D, dan G maka segmen akan menyala. Sedangkan pada bagian C dan F dia akan mati karena dia bernilai 1. Lanjut, kita inputkan bilangan biner dari 3 yaitu 1100. Di sini yang bagian bernilai 0 itu A, B, C, D, G sesuai dengan segmen-segmennya. Sedangkan bagian EF-nya akan mati karena bernilai 1. Selanjutnya kita inputkan bilangan biner dari 4 yaitu 0100. Maka segmen yang akan menyala itu B, C, E, F, G. B, C, D, F, G karena dia itu bernilai 0 maka dia akan menyala. Sedangkan A, D, E nya itu akan mati karena dia bernilai 1. Selanjutnya angka bilangan biner 5 ketika 5 biner 5 yaitu 1010, maka yang menyala itu output bernilai 0 itu A, C, F, G, maka dia akan bernilai 0. Sedangkan bagian B dan E dia akan mati karena dia bernilai 1. Lanjutnya biner dari 6 yang akan menyala itu C, D, E, F, G karena bernilai 0. Selanjutnya bilangan biner dari 7 yang dimana biner yang menyala itu 110. Yang menyala adalah segmen A, B, C karena dia yang bernilai 0, sedangkan yang lainnya bernilai 1. Maka yang bernilai 1 ini akan mati. Selanjutnya bilangan biner dari 8 yang akan menyala itu semua segmennya karena dia bernilai 0 sehingga A, B, C, D, F, G nya akan menyala sehingga membentuk membentuk angka 8. Lalu yang terakhir biner dari 9 yaitu 1001. Yang akan menyala itu A, B, C, F, G, sedangkan bagian D dan E akan mati seperti ini. Nah, ini adalah rangkaian dari decoder anoda. Nah, dari rangkaian anoda dan katoda itu memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing, yang dimana pada common anoda itu memiliki keuntungannya lebih rendah dari common katoda karena arus listrik yang melalui segmen tersebut tidak melalui segmen tersebut, sehingga mengurangi asumsi daya keseluruhan. Lalu common anoda ini kompatibilitas pada logika positif sehingga common anoda ini mudah digunakan atau mudah cocok pada alat yang berlogika positif, yang dimana banyak perangkat mikrokontroler yang menghasilkan input logika positif. Sedangkan untuk kekurangan dari common anoda ini, dia itu tidak cocok untuk perangkat mikrokontroler yang menghasilkan input negatif karena dia cocok pada logika positif saja, sehingga ketika dia ingin digunakan
pada logika negatif, dia harus menggunakan alat tambahan untuk ke logika positif. Lalu ada keterangannya, yaitu memerlukan tegangan jeruji karena common anoda menggunakan tegangan positif atau PCC. Nah, di sini ada tegangan tinggi sehingga dia memiliki tegangan yang tinggi. Lalu yang common katoda itu memiliki keuntungan dan kekurangannya. Keuntungan pertama yaitu dia kompatibilitas dengan logika negatif karena dia terhubung pada logika negatif sehingga dia cocok dengan perangkat-perangkat mikrokontroler yang menghasilkan input negatif. Lalu common katoda ini memiliki perlindungan dari kegagalan segmen. Ketika terjadi kegagalan pada suatu segmen atau LED tidak mempengaruhi segmen yang lainnya karena masing-masing segmennya itu terhubung dengan sendiri atau terhubung masing-masing kepada groundnya sehingga dia tidak mempengaruhi satu sama lain. Lalu ada kekurangannya pada katoda ini yang tidak cocok pada perangkat mikrokontrolernya menghasilkan input positif karena common katoda ini cocoknya itu menggunakan penghubung logika negatif. Lalu banyak menggunakan daya yang lebih daripada anoda karena setiap masing-masing segmennya itu terhubung dengan sendirinya sehingga dia membutuhkan daya. Itu adalah keuntungan dan kekurangan dari anoda dan katoda. Nah, lalu kita tadi sudah membahas dari encoder dan decoder dalam kehidupan sehari-hari. Perangkat yang digunakan encoder dan decoder itu yaitu jam digital, yang dimana jam digital ini akan melakukan langkah-langkah dari encoder dan decoder, yang dimana dia akan melakukan pengkodean yang mengubah sinyal input menjadi bilangan biner pada saat encoder. Lalu pada saat decoder dia itu tidak akan mengubah bilangan biner tersebut menjadi bilangan desimal dan menjadi tampilan yang mudah dipahami oleh manusia. Sehingga ketika kita melihat jam digital, dia terlihat bilangan desibelnya seperti angka 0 sampai 9. Nah, itu adalah contoh dari rangkaian encoder dan decoder. Sebenarnya masih banyak lagi penerapan lainnya, tapi saya akan menjelaskan itu saja yang saya ketahui. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.